setelah di rebrand kan. Indonesia belum ada, tapi Indonesia antara tim yang banyak kali juga masuk final. Ini dengan satu pantun. Dekat highway bawa kereta melulu. Cukup FAM, kami malu. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, keputusan Indonesia menurunkan timnas U22 di laga kompetisi Piala AFF 2024 ini mengundang perhatian pengamat sepak bola negeri jiran kita, yaitu Malaysia, karena kita tahu selama ini Malaysia menginginkan untuk bisa bertanding lagi melawan timnas senior ataupun timnas utama Indonesia yang sekarang lagi sibuk di babak kualifikasi round 3 Piala Dunia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Ya, sudah resmi dan fix bahwa Sintayong akan membawa timnas U22 untuk mengikuti turnamen AFF 2024 tahun ini, guys. Jadi pendapat Sintayong sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir beberapa waktu lalu, bahwa timnas Indonesia akan menurunkan tim U22 atau timnas Indonesia yang juara di SEA Games kemarin di bawah asuhan Coach Indra Safri. Kita tunggu aja guys, setelah tanggal 19 nanti Sintayong akan mengumumkan pemain-pemain siapa aja yang dipanggil untuk mengikuti turnamen Piala AFF 2024. Karena pertandingan pertama Piala AFF dimulai tanggal 9 Desember. Dan Coach Sintayong mengerti betul bahwa kemungkinan di bawah dibandingkan skuad tim-tim negara lain. Meskipun begitu, dia berjanji akan melakukan segalanya dengan maksimal dan berharap bisa masuk ke final. Kalau kalian gimana guys? Komentarnya sikat. Mimpi emang boleh setinggi mungkin, tapi jangan ngehalu gitu. Ini guys adalah dream team dari Malaysia cuy. Buset dah, pemain-pemain mewah ya. Pemain-pemain mewah yang diinginkan oleh negara tetangga kita gitu guys. Buset dah. Tapi guys, ini sih jatuhnya udah terlalu halu gitu. Udah terlalu halu coy. Mana ada pemain kayak mereka gitu ya, ingin bermain di AFF. Aduh, nggak apa-apa lagi sih, nggak apa-apa gitu ya. Semoga kalian senang ya, semoga kalian bisa gitu ya mendapatkan pemain kacukan kalian satu persatu cuy. Tapi ingat, yang penting sih jajain dulu nggak sih, jajain dulu baru bisa apa, baru bisa dapat pemainnya cuy. Datuk Midin akan segera tersingkir. Datuk TMG akan siap menggantikan Datuk Midin cuy. Buset dah guys. Guys, katanya guys ya, katanya Datuk TMG ini setara dengan Pak Erick Thohir cuy. Tapi yang gue paling demen guys, yang gue demenin adalah mentality dari Datuk MG ini guys. Bila nak join farm tuanku, saya tak join farm, farm lah yang join saya. Waduh guys gila, mentality saat luar biasa dari Datuk TMG cuy. Tapi guys nih kayaknya arogan dan mentality kayak 11-12 nih. Kita nggak tahu apakah dia sosok yang arogan atau ya mentality saat luar biasa gitu guys. Tapi sangat disayangkan guys, Datuk Midin akan segera tergantikan guys. Padahal menurut gua Datuk Midin berhasil akan Malaysia menjadi timnas Malaya terkuat cuy, dan bisa mendatangkan Muhammad Wasan Kiron dan juga Jamiruddin cuy. Waduh guys padahal yang sangat pengen Datuk Midin stay cuy. Tapi ya demi kebangkitan timnas Malaya, Datuk TMG harus segera masuk cuy. Biar apa? Kita dah ada peningkatan. Malaysia baru sekali setelah di rebrand kan. Indonesia belum ada, tapi Indonesia antara tim yang banyak kali juga masuk final. Ini dengan satu pantun. Dekat highway bawa kereta melulu. Cukup FAM, kami malu. Pecahkan sampai komen, oh ini call up untuk Malaysia B bukan Malaysia A. Kalau kelayakan Piala Dunia baru skuad Malaysia A, tapi untuk AFF Malaysia B. Dia buat perbandingan macam tu. Setiap 2 tahun Asia Tenggara akan adakan satu tournament yang kita boleh katakan berprestij. Kalau dalam level Asia, skop yang lagi besar, kita ada AFC Asian Cup. Tapi kalau kita kecilkan lagi sikit skop, level Asia Tenggara, kita ada AFF. Dan sekarang ni nama dia dah bertukar-tukar. Dulu
dulu asalnya pernah Piala Tiger, lepas tu Suzuki Cup, Mitsubishi Electric Cup, dan yang terbaru untuk edisi yang seterusnya mungkin nama Piala AFF ni akan ditukar lagi kepada ASEAN Cup ataupun ASEAN Mitsubishi Cup, lebih kurang macam tu. Tapi sekarang ni kita nak fokus dekat tim kita sendiri, tim Harimau Melaya untuk AFF 2024 ni kan. Sebab AFF ni setiap 2 tahun bila edisi yang seterusnya, kita nak tengok apa sebenarnya target untuk skuad kebangsaan kita. Bila dalam level Asia kita dah nampak dah Malaysia kalau compete dengan negara-negara besar, macam mana Malaysia main. Tapi kalau dalam level Asia Tenggara lain pula cerita dia. Kalau kita tengok balik edisi yang lepas, edisi 2022, Malaysia tersekat di peringkat separuh akhir, tewas kepada Thailand, negara jiran kita. Malaysia ni kalau dalam tournament Asia Tenggara, halangan Malaysia 2 je, tak Thailand, Vietnam, dan selalunya akan sangkut dekat semi-final. Even dalam kita katakan selepas dah rebrand pun, Malaysia masuk final 2010, waktu tu lah satu-satunya kita champion, 2014 dan 2018. Tapi 2014 dan 2018 ni kita kalah di final. So sekarang ni untuk edisi yang seterusnya ni, adakah kita boleh rangkul gelaran juara AFF buat kali yang kedua? Kita kena tengok secara keseluruhan dulu. Dia sebenarnya bermula daripada call up. Player mana yang akan dapat call up untuk AFF? Sebab ada isu bila tournament Asia Tenggara ni dia bukan dalam kalender FIFA sebenarnya. Jadi akan ada klub yang tak lepas player-player dia untuk main dengan skuad kebangsaan. Saya tak boleh mention lah klub mana. Nanti saya yang kena kan. So pandai-pandai lah, faham-faham lah klub mana. Tapi itu yang menjadi persoalan yang pertama. Sampaikan bila dah keluar call up, ada pula fan-fan dan juga netizen yang pecahkan sampai komen, oh ini call up untuk Malaysia B bukan Malaysia A. Kalau kelayakan Piala Dunia baru skuad Malaysia A, tapi untuk AFF Malaysia B. Dia buat perbandingan macam tu. Tapi kalau bagi saya personally tak kisah pun Malaysia A ke Malaysia B, asalkan player mana yang dapat call up, maksudnya dia kena betul-betul ready untuk nak pakai jersey Malaysia dan main mewakili negara kita, Harimau Melaya sendiri kan. So untuk edisi yang seterusnya, macam yang saya cakap, kalau dapat full squad macam Piala Asia, akan ada kemungkinan yang kita boleh jadi champion. Tetapi kalau tak dapat, kena come out dengan satu backup plan. Macam edisi yang sebelum ni, dia ada beberapa set player. Kalau dia tak dapat main player, player mana yang dia rasa sesuai dengan taktikal dia. Akan tetapi, ada tapi, mungkin akan ada beberapa faktor kekangan dari segi level quality player tu tersendiri. Itu adalah serba sedikit yang kita boleh gambarkan yang akan datang ni. Tapi kalau kita berhasrat nak bawa balik piala dekat bumi Malaysia ni, something need to be done. Kena ada full squad yang betul-betul strong dari segi first 11 dan juga squad depth kita. Kita nak kena balance dari segi player first 11 dan juga player sub. Maksudnya bila player first 11 keluar, player sub masuk, kenalah ada squad yang sama kuat. Penghalang terbesar squad Harimau Melaya dekat AFF ni selalunya dekat semi-final. Tak Thailand, Vietnam, dua ni. Dan untuk rekod dalam tournament Asia Tenggara AFF ni kan, Singapura dan Thailand juara yang paling banyak kali. Malaysia baru sekali setelah di rebrand kan. Indonesia belum ada, tapi Indonesia antara tim yang banyak kali juga masuk final, cuma belum rezeki untuk dapat cup. Dan prestasi Indonesia sekarang ni pun tengah memberangsangkan. Semua pihak, FAM, klub-klub Liga Malaysia pun semua kena mainkan peranan. Kalau kita nak tengok Malaysia berjaya di peringkat yang lebih tinggi, di peringkat Asia ataupun di peringkat kelayakan Piala Dunia sekalipun, kita kena pastikan kita sentiasa strong di peringkat Asia Tenggara. Barulah kita boleh bertapak dengan lebih besar dan lebih luas di peringkat yang lebih besar. Contoh macam peringkat Asia dan sebagainya. Cup tahun ni tahun bola sepak Indonesia. Skuad senior. Tapi Indonesia ni satu yang menarik lah. Diorang ramai juga pemain warisan. Okey. Tapi saya boleh cakap Indonesia lebih pandai mencari pemain warisan daripada kita. Kenapa kau cakap macam tu? Kebanyakan pemain warisan Indonesia, kebanyakannya pemain muda. Pemain muda dan tak bermain di Liga Indonesia. Okey. Kebanyakannya bermain di Eropah. Ada main Championship, ada main Liga Belgium. Ada juga tak silap player Indonesia asli yang main dekat luar, tak main dekat Liga Indon. So dekat situ nampak yang pool player Indonesia ni sebenarnya dah besar. So diorang dah banyak choice dah. So saya rasa apa yang PSSI buat 2-3 tahun ni adalah benda yang bagus lah. Sekarang kita nampak impact dia. Adakah secara tidak langsung mengatakan kita memilih pemain warisan tidak betul, tidak bagus,
asal putih aja kita ambil. Dan adakah apabila pemain tu bermain di liga kita lokal Tak cukup bagus. tak cukup bagus? Silakan Kit. Mungkin bukanlah. Bingung Okey, ya. Pertama tadi apa? Adakah pemilihan kita tak cukup bagus? Okey. Pemilihan Bukan kita indirectly tadi, Ijat bermaksud betul. kita. Aku faham. Cuma mungkin pemain warisan kita sedikit berusia. Aku rasa kita mungkin lambat amalkan mengambil pendekatan ni lah, pendekatan pemain warisan dan sebagainya ni. So batch yang ada sekarang contohnya Daniel Ting warisan, contohnya Brandon Gunn. So semuanya dah sedikit berusia. So mungkin FAM perlu cari pemain-pemain muda di luar sana lah. Cuma masalahnya yang aku nampak trend dia lah. Katalah kita jumpa seorang pemain warisan ni berusia 22 tahun dan dia mungkin letaklah dia bermain di Liga Kanada. Dan dia ada kerakyatan Kanada juga. So, dia mungkin pemain yang berbelah bagi. Aku nak main Malaysia, aku nak main Kanada. Aku rasa aku muda lagi, aku patut try untuk main Kanada. Ni contoh. Aku tak suka benda ni berlaku, ni contoh. So, mungkin itu yang kita sukar sikit lah untuk kita kawal. Tetapi, untuk soalan kedua kau pula, adakah Bermain di liga lokal ni menyebabkan mereka jadi tidak berkualiti? Okey, aku tak rasa macam tu. Cuma apabila kau kualiti tu ada, tetapi aku rasa mental kot, in terms of mental lah. Oh, Kekuatan mentalnya mental tu masih mungkin kurang katanya ya. Liga kita berdasarkan pemerhatian aku, kita kurang detail sedikit, kurang detail pasal taktikal. Contoh, okey Jang, bila bola aku dapat bola di bahagian ni, kau kena terus buat ini. So sebab tu bila kita tengok pasukan kita berlawan dengan pasukan lain, kita akan macam, dia tak pandang pun, orang tu tak pandang pun nak pas mana. So aku rasa benda-benda seperti itu ditekankan. Jadi kalau kita boleh perbaikilah benda tu, dan benda tu nak diperbaiki bukan bermula daripada peringkat paling tinggi. Benda tu kena bermula daripada akar umbi lah. Jadi kalau katalah korang ada grassroots, anak-anak korang ke adik-adik korang yang main liga development ni, kalau pasukan itu ataupun program itu hanya mengutamakan keputusan, mungkin kena tengok balik lah kot. So sebenarnya pada usia muda kita kena ajar mereka untuk tahu apa tugas mereka di atas padang. Kalau bola, corak permainan macam mana. Kalau bola di bahagian bawah, kalau kau nak main possession football, center back kau dapat bola, yang lain ni semua ni kena buat apa untuk penuhi ruang yang macam mana. Itu pendapat aku lah. Aku pun ni nampak je cakap macam ni macam tahu, tetapi tidak ada coach yang bagi tahu aku. Oke guys, demikian videonya. Keputusan Indonesia menurunkan timnas U22 di Piala AFF 2024 mengundang perhatian dari pengamat ataupun pecinta sepak bola negeri jiran kita, Malaysia. Kenapa demikian? Karena kita tahu selama ini Malaysia menginginkan untuk bisa bertanding lagi melawan timnas senior Indonesia yang sekarang lagi sibuk di babak kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026. Tentunya di Piala AFF 2024 ini Malaysia bisa bertemu Indonesia, timnas U22 yang notabene adalah timnas junior, tidak selevel dengan timnas senior yang sekarang lagi sibuk di babak kualifikasi round 3 Piala Dunia. Apabila nanti timnas senior Malaysia bertemu dengan timnas junior Indonesia yaitu timnas U22 di Piala AFF 2024, bisa jadi ini membuat satu hal yang agak sedikit bikin malu Malaysia ya, karena kita tahu Malaysia selama ini menginginkan sekali untuk bisa melawan, mencoba timnas senior Indonesia, dan lebih-lebih apabila Malaysia bisa dikalahkan oleh timnas Indonesia U22. Oke teman-teman, ya demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe channel ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.